Ombaknya keren. Nah, itu kan pantainya bebatuan dia. Jadi nggak bisa dipakai untuk surfing. Sekarang lagi istirahat di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Indomaret satu-satunya kayaknya di sini. Jadi tadi dari perjalanan Denpasar menuju ke Gilimanuk itu melewati jalan setan kali ya. Memang jalannya sih jalan pintas, cepet. Dari perbedaan sama temen tadi jaraknya sekitar 1 jam. Cuman ya itu, ngelewatin sungai-sungai, ngelewatin jalan jelek, ngelewatin hutan. Ini baru pertama kali ngelewatin jalan kayak gini. Kalian ada nggak kira-kira yang pernah ngelewatin jalur tersebut? Itu kalau nggak salah di sepanjang apa ya, Jalan Mengwi sampai ke Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, ngelewatin jalur pintas kayak gitu. Tapi walaupun jalurnya ekstrim ya, pemandangannya tuh bagus-bagus. Jadi nggak ngelewatin jalan-jalanan macet yang panjang gitu. Terus juga nggak begitu banyak lampu merah, tapi nggak bisa ngebut karena di jalan kampung ya. Nah, habis ini kita mau lanjut lagi ke Pelabuhan Gilimanuk, mungkin jaraknya sekitar 1,5 jam. Kita lanjut lagi perjalanan, masih 71 km lagi, 1,5 jam. Aduh. Hati-hati. Yo, kita gas. Nggak usah. Ini kan tinggal ngikutin jalan aja. Di sebelah kiri itu pantai selatan. Kemarin kita pergi lewat jalur pantai utara. Sekarang kita pulang lewat jalur selatan. Jadi kan kita bisa dianggap sudah keliling setengahnya Pulau Bali. Jadi yang belum kita kunjungin itu arah Kintamani, Karangasem, Nusa Penida. Karena waktunya nggak cukup dan juga uangnya nggak cukup, setengahnya dulu aja. Siapa tahu ada rezeki lebih, nanti kita gas lagi ke sana. Dan nunggu anak udah besar juga. Kalau anak udah besar juga kan nggak terlalu rewel ya. Udah begitu pengertian pastinya. Tapi alhamdulillah ya, namanya anak-anak ya, masih rewelnya tuh rewel normal, nggak ada rewel-rewel berlebih gitu. Yang penting kita senengin dia main ke pantai, dia bereksplorasi di gunung, habis itu renang di hotel. Udah dapat memori yang indah, dianya udah nggak ada keluh kesah lagi. Tinggal pulangnya aja. Setelah pulang, setelah libur, lanjut aktivitas seperti biasa, kerja lagi jadi budak korporat. Tuh, sungai-sungainya jernih ya, warnanya hijau gitu. Enak dilihat. Sampah juga nggak banyak.
Iya, banyak sapi di sini loh. Jalannya kayaknya udah agak cukup jelek ya. Banyak tampel-tampelan yang nggak rata gitu. Tapi sepanjang jalur pantai selatan ini untuk macet-macetnya tuh nggak ada, karena kita jarang ngelewatin kayak perkampungan yang padat penduduk gitu. Terus negara Girimano, sebelah kanan Pancora, bukan Pancoran itu ya, Jakarta Selatan. Kaget dia belok tiba-tiba padahal bukan lagi motong. Tadi terasa ngantuk banget, terus terasa pegal setelah istirahat dari Indomart. Minum kopi sebentar, cuci muka, udah mulai seger lagi. Paling nanti setelah nyebrang udah mulai lemes lagi. Tapi ini rencananya kita mau makan dulu di Ayam Betutu di dekat pelabuhan Gilimano. Ada tempat makan enak. Kalau misalnya waktunya masih mencukupi, kira-kira kita coba mampir makan. Sekalian makan sore digabung makan malam ya. Karena kan terakhir makannya tadi jam setengah 10 pagi WITA. Terus sekarang jam 4 kurang sedikit. Harusnya memang sudah waktunya makan. Cuman sudah agak sedikit kenyang karena tadi anaknya mau minta pop mie di Indomaret, beli pop mie 1 dan gak habis. Ujung-ujungnya bapak ibunya yang habisin makanan. Jalurnya cukup ramai. Ini harusnya sudah memasuki arus balik ya. Beberapa kayaknya sudah ada yang pulang lagi ke Pulau Bali. Ya karena tuntutan pekerjaan kali. Beberapa lihat motor yang nopolnya itu di luar Bali. Dan itu kemungkinan besar kerja, karena kalau liburan harusnya bukan dari sekarang. Sekarang harusnya sudah waktunya pulang dari liburan. Belum kelihatan pantai selatan. Tadi sudah ada kelihatan, hanya saja enggak kerekam karena istri yang bawa motor. Nanti ada waktunya kita melihat lagi pantai selatan. Bisa dibilang ini juga JLS. Jalan Lintas Selatan, apa jalan apa jalur? Baru dibilang pantainya sudah nongol. Ombaknya keren. Tapi di sini termasuk jalurnya, tempat wisata yang rada sepi ya. Karena nggak seterkenal yang ada di kota Denpasar. Kalau dilihat-lihat banyak bebatuan, terus pasirnya agak hitam, jadi
wisatawan lokal ataupun asing nggak bisa menikmati surfing karena banyak bebatuan itu. Dari sisi ombak sih cukup gede. Dan juga ini akses menuju ke sini tuh agak jauh. Jadi makanya bule-bulenya di sini nggak terlalu ramai. Hanya orang-orang tertentu ya. Oh, di sini sudah sawah teraseri. Nah, cuman yang aku agak heran, di sebelahnya itu kan pantai. Apa nggak asin ya airnya itu sini? Kalau dilihat-lihat, padinya hijau bagus, nggak ada tanda-tanda padi jelek. Enak banget, kita udah bisa ngelewatin berapa mobil ini. Dan harus nyiapin tenaga untuk motong. Sudah bisa ngelewatin sekitar 5 mobil. Itu ada bus pariwisata M-Trans, itu kayaknya sleeper ya. Di sini tempat makan. Bukan. Ada upacara keagamaan. Dipotong lagi. Ini kayaknya udah pengalaman di jalur lintas. Ya, potong-potong. Kita juga ikut. Kayaknya kalau pulang naik bis, motor kita di bis enak kali ya. Mestinya sih kayak gitu aja, nggak kepikiran. Naik bus itu sekitar yang sleeper ya, 400 sampai 500 ribu per orang. Kalau naruh motor itu sekitar 600 ribu. Berarti kalau 4 kali 3, 1,2, 1,5 lah. Kalau motor ya 2 juta lah. Terus kalau kita bawa motor nginep 1 hari, mungkin selisihnya 1,5 juta. Nggak terlalu gede. Nanti coba kita kalau jalan-jalan lagi ke Bali, berangkatnya touring naik motor, terus pulangnya baru kita naik bis. Kayaknya seru. Mudah-mudahan ada rezekinya, dan mudah-mudahan umur panjang. Di bus tingkat. Nah, jalur ini ya kalau sekalinya ada kecelakaan gitu atau jalan rusak, udah macetnya nggak ketulungan. Pernah dulu naik mobil urusan kantor, berangkat dari kantor itu jam 8 pagi, nyampe Denpasar hotel itu jam setengah 1 malam. Tolnya baru sampai mana ya, Probolinggo kalau nggak salah, Pasuruan, dan seterusnya naik jalan umum, lewat jalan umum. Nah, 12 jam, 16, hampir 17 jam. Yaitu posisinya di jalur sini ada jalan rusak apa gimana gitu ya, kurang paham. Jadi macetnya itu panjang dan nggak bisa motong juga karena jalannya kecil, hanya angkutan-angkutan logistik kayak gini tuh di depan, mobil truk,
yang jalannya pelan, terus setelah kita potong ada lagi. Ombaknya keren. Nah itu kan pantainya bebatuan dia, jadi nggak bisa dipakai untuk surfing. Ya. Padahal secara ombaknya udah bagus itu. Kita sudah memasuki selamat jalan di selamat jalan Matur Suksma. Oh, artinya itu Matur Suksma selamat jalan. Di belakang itu apa tulisan ini? Nggak ada. Oh, selamat datang di Kabupaten Tabanan. Berarti kita udah keluar Tabanan dan sekarang memasuki Jembrana, Pantai Yehle. Bebatuan semua itu. Kenal ada kerbau, ogo-ogo kerbau. Itu di atas. Iya. Tapi agak coklat ya airnya ya di pesisir pantainya. Kalau di tengahnya sih hijau. Cuman ketika di pesisirnya itu kayaknya udah agak coklat. Apa itu pasir. Jadi kalau aku pribadi belum pernah mampir ke pantai area sini untuk datang ngelihat airnya secara langsung. Hanya sekedar mampir cari makan istirahat, jalan lagi kayak biasa ini. Dan juga kalau dilihat-lihat hotel daerah sini itu harganya lumayan tinggi. Untuk langsung view pinggir pantai gitu harganya sudah di atas 800 ribuan per malam. Jadi dengan budget segitu mending langsung cus ke arah Denpasar ya, di Kuta, di Uluwatu, Nusa Dua. Itu sudah dapat bintang 4 dengan kualitas breakfastnya yang sudah oke. Dan pemandangannya juga oke. Yang bikin nama ini truk diamond ini. Diamond susu, ini produknya susu cair, susu diamond. Dan kentang-kentangan juga. Harusnya nggak boleh motong, nggak apa-apa, tapi di sebelah kanan kosong karena masih panjang banget mobil-mobilnya di depan. Yang penting bisa ngelewatin mobil truk diamond ini dulu, dikarenakan mobil ini besar badannya. Lumayan sudah bisa melewati 3 mobil. Lanjut lagi melewati 4 mobil. Tikungan, jangan motong, bahaya. Walaupun kelihatannya kosong, cuman kita harus tetap hati-hati ya. Siapa tahu ada mobil yang juga ngebut motong. Dan secara aturan juga tikungan itu tidak boleh motong. Motong mobil di sini memang nggak ada habisnya. Ketemu lagi sama truk. Kan yang jalur sebelah sana agak-agak liar yang pakai mobil.
Kenapa? Mau pup? Aduh, ada truk kayak gini nih, agak sedikit membosankan karena kita melihat ke jalurnya itu agak nggak kelihatan ya. Tuh. Alhamdulillah, udah kepotong, jalan depan udah kosong. Bisa ngebut lagi. Cuman di depan pasti ada lagi mobil-mobil yang kayak begitu. Oh, masih kosong sepanjang jalan ini. Kan, kita sebagai pemotor harus mengalah ya sama mobil yang kayak gitu. Karena kita lebih kecil dari mereka. Kalau adu banteng, kita yang mati konyol. Cuman kalau lawannya mereka truk gede-gede gitu, nah truknya nggak mau ngalah, mereka yang harus mengalah. Kalau lawannya mobil truk kayak gitu, mereka yang wassalam. Jadi kayak, oh tiba-tiba anjing nyebrang. Jadi kayaknya analogi ini ya, orang miskin jangan lawan orang kaya, dan orang kaya jangan lawan pejabat. Nah kayak gitu. Jadi orang miskin itu yang pakai motor, orang kaya yang pakai mobil, terus pejabat yang naik mobil besar-besar, truk tronton kayak gitu. Udah nggak ada lagi mobil di depan. Apa mungkin kita habis? Ada pulang kan harus diprioritaskan. Wah, bagus banget nih. Setelah presiden aja, kalau ada ambulan secara undang-undang, ambulan yang harus didahulukan karena terkait keselamatan nyawa orang. Bener-bener sepi di depan. Tapi harus tetap hati-hati, jalur yang berlawanan ini sudah mulai agak-agak brutal ya. Oh, di depan ada bus yang tadi. Nggak terasa motor kita perjalanannya sudah mencapai 678 km. Dan tadi selama macet motor ada bau ampas rem juga kayaknya, terlalu banyak mengket rem, jadi mungkin dia bau angin. Artinya nanti harus diganti juga, banyak yang harus diganti. Dan butuh biaya paling enggak 500.000, dan otomatis ban juga pasti berkurang. So, resiko touring perjalanan jauh harus rajin dirawat setelah melakukan perjalanan jauh. Sama aja kayak manusia, setelah dari perjalanan jauh ya pulang-pulang dipijet,
tidur-tidur santai. Kalau langsung dipakai kerja, habis liburan dipakai kerja terus-terusan, otomatis ujungnya ngedown. Ya begitu juga motor. Sudah mulai banyak di depan mobil guys. Ada 2 bus. Jalur macet kayak gini nggak apa-apa, kita bisa motong mobil tanpa perlu ngebut. Mobil M-Trans tadi nggak bisa dipotong kayaknya, dia ngebut juga. Di depan itu mobil apa ya? Belum kebaca. Mobil M-Trans ini mirip-mirip sama mobil Juragan 99. Keren juga. Rame di depan, ada 2 bus dan 2 truk yang harus kita lewati. Tapi yang bus kemungkinan agak susah dilewati. Kita hanya bisa memotong truk. Oh, ini yang naik jembatan itu nih, yang sering ada macet juga. Gak apa-apa, macet kayak gini enak, kita bisa motong dari sebelah kiri. Kasih guys, potong sedikit. Aduh, nggak dikasih jalan. Oh, ini ada bekas kecelakaan sepertinya. Oh, bikin apa nih? Bunyi motor tadi kecepat. Lumayan sakit bunyinya. Tapi kalau kayak gitu, kita nggak bisa langsung ngerem mendadak. Jadi mending kita langsung terabas saja ketemu lubang kayak gitu. Justru kalau ngerem mendadak malah bahaya. Hitungan nanti aja motongnya. Tiba-tiba ada mobil kayak biasa. Nah, ini sudah kosong, kita lagi. Kiri manuk lurus terus ke kiri. Perempatan hotel. Nah, hotelnya juga di sana. Jalannya jelek, nggak bisa kelihatan karena ketutup sama bus. Ini kita sudah berada pas di belakang bus ya. Ada cepat. Nah, masih punya rintangan melewatin bus 2 dan truk 2. Ini bus juga kayaknya agak kesel, nggak berhasil motong truk. Mobil box. Kecepatan hanya bisa di 50 km per jam.
Oh, di depan M-Trans juga. Di yang nggak tahu juga. Kalau aku pribadi naik bus itu cuma momen lebaran, naiknya itu KYM karena ada yang tipe family sleepernya, jadi cuma mesen 2 bisa untuk bertiga. Terus juga PO nya ada di dekat rumah. Nah, sabar ya, nggak bisa guys, dia juga ngebut posisinya. Karena kita bawa nyawa di sini. Wah. Oh, belum bisa karena lampu merah. Bisa. Ayo dapat banyak. Alhamdulillah sudah bisa kepotong. Nah, ini kalau nggak salah sebelah kiri. Oh, ini mau belok juga. Sambil kiri aja. Aduh, ada bus stop ternyata. Nggak kelihatan. Negara Gilimano, kita belok ke kiri. Oh. Kita nggak tahu jalan, jadi nggak bisa langsung selono. Bukan orang lokal. Ini Palembang, PSP itu apa? Pemegang saham pengendali ya? Palembang. Belum ada kesempatan untuk motong. Ini satu grup kayaknya, Ananda Group. Untuk motong kayaknya harus menunggu momen-momen macet ya, dan jalan yang lurus panjang. Di depan ada truk lagi di sini. Jangan motong lah di sini, bahaya. Jangan terlalu dekat juga. Rame, nanti aja. Kanan kiri perkampungan, takutnya tiba-tiba ada motor lewat, itu yang saya takut. Berhasil lewat satu. Tadi baterainya habis guys, sudah ngoceh panjang-panjang, nggak sadar kalau baterainya habis. Jadi mau nggak mau stop dulu sebentar, sekalian istirahat dulu. Anaknya juga tadi ke toilet, sekalian ganti baterai. Padahal udah banyak banget motong mobil.
Jadi kalau misalnya kita udah motong banyak mobil gitu ya, stop. Habis itu pas kita stop, mobil-mobil yang kita potong tadi kayak bus, terus kayak truk ngelewatin kita lagi tuh, rasanya capek motong, disusul lagi. Tapi nggak apa-apa lah, perjalanan tinggal 40 km lagi, dan nggak terlalu buru-buru juga karena nanti kita mau nginep di Banyuwangi. Barusan mesen hotel tadi. Sebelumnya ada planning mau nginep di Asem Bagus sebelum Situbondo kalau dari sini. Tapi pas tadi pagi ngecek, harganya itu masih sekitar 200 ribuan. Tiba-tiba sore kamarnya habis, sisa kamar yang 600.000 kalau nggak salah, dengan kualitas yang standar. Jadi makanya mending nginep di Banyuwangi sekalian lah. Walaupun perjalanan masih agak panjang dari Banyuwangi ke ini, seenggaknya kita bisa hemat uang sekitar 300.000, karena tadi hotelnya itu harganya 247.000 hanya untuk tidur aja, nggak usah yang mewah-mewah. Wow, itu pantai selatannya. Di sebelah ini kayaknya tambak ya. Jadi besok paling kita jam 7 pagi berangkat lagi dari Banyuwangi ke Sidoarjo, isi energi dulu. Kalau langsung sekali jalan nggak kuat. Kalau sendirian mungkin masih oke ya. Ini kita bertiga. Prediksinya kalau misalnya langsung jalan dari Denpasar ke Sidoarjo itu bisa tembus jam 2 sampai jam 3 malam. Jadi kasihan anaknya tengah malam harus di jalan dan menghindari ngantuk juga. Dan satu lagi menghindari dari rawan kriminalitas. Jadi makanya kita nginep dulu. Kalau temen nanti dia langsung jauh ke Sidoarjo karena bawa mobil. Kalau bawa mobil santai, lewat full tol paling 3 jam dari Banyuwangi ke Sidoarjo. Soalnya tolnya udah diperpanjang ya, mulai dibuka itu udah sampai Besuki. Jadi dari Banyuwangi dulu, terus ke Situbondo, mungkin jaraknya sekitar 1 jam, langsung lanjut ke tol. Sampai Sidoarjo paling 3 jam, berarti kan dari nyebrang itu sekitar 4 jam ya. Dari Banyuwangi nyampe ke Sidoarjo paling lama itu 4 jam. Sedangkan kita dari Banyuwangi ke Sidoarjo paling cepet 4 jam. Paling cepet 4 jam, paling cepet 6 jam. Normalnya 7 jam. Jadi kalau misalnya nyampe di Banyuwangi itu jam 6 sore WIB, kalau ditambah 7 jam sekitar jam 2 malam. Silau, mataharinya tepat di depan mata, jadi dengak sedikit
sudah kena pantulan matahari, sinar matahari secara langsung. Dan jalanan juga padat. Kan di depan ada bus lagi, mau motong bus lagi, nggak habis-habis motong. Untungnya ada jalur kecil kayak jalur motor ya, jalur motor mungkin ya. Jadi kita bisa motong dari sebelah kiri. Nah ini motor di depan nggak mau motong apa gimana? Ini manuk lurus. Kalau udah berhasil motong mobil yang gede-gede gitu ya, rasanya lega banget gitu. Kalau mobil pribadi kayak ini kan agak gampang dipotongnya. Udah gas sedikit bisa dipotong. Cuman kalau bus kayak tadi agak sulit motongnya. Belum pengalaman juga di jalur lintas, jadi skill bermotor masih belum terlalu mumpuni ya. Udah nggak ada lagi jalurnya. Kita dari kanan aja dah. Sebenarnya enak kalau ada jalur kayak tadi ya. Jadi mobil-mobil juga kan dia tahu ini jalur motor, nggak bisa masuk ke area situ, jadi kita bisa motong dengan tenang. Cuman kalau udah nggak ada garis lagi dari sebelah kiri itu bahaya motong. Mending dari sebelah kanan aja kita potong. Mataharinya udah ketutup sama awan. Ada mobil busuk. Rame ternyata. Jalur pulang semua setelah mudik dari Bali, karena tanggal 25 sudah mulai masuk kerja, sedangkan sekarang tanggal 23. Agak kejepit juga ya, karena tanggal 25 itu kalau nggak salah hari Kamis, Rabu ya. Oh, berarti nggak kejepit sih, normal sih. 25 hari Rabu, 26 Kamis, 27 Jumat. Itu kerjanya masuk tanggal 27, harusnya sih masuk tanggal 26, ambil cuti 1 hari. Tanggal 27 cuti, masuk hari Sabtu. Karena
Oh, tidak terlalu jauh sih. Tadi kita udah duluan, selama dia tertinggalnya udah 1 jam ya. Terus kita istirahat sekitar 15-20 menit 2 kali. Istirahat pertama itu makan pop mie anaknya, dan istirahat kedua anaknya mau pup. Sekalian aku ganti baterai. Ya total sekitar 40 menit. Jadi dianya wajar sih sudah motong karena kita banyak istirahat. Harusnya bisa kita susul ya, karena kalau lihat dari map perjalanan mereka nggak terlalu santai. Jarak tempuh masih 1 jam lagi. Negara Gilimanuk lurus. Nah ini namanya daerah negara, jadi kayak di Komering, kota negara. Ini namanya daerah negara. Kalau apa tuh orang sini nyebutin negara. Rame di sini apa? Oh, upacara keagamaan. Karena tadi banyak upacara keagamaan juga. Apa ya namanya ya? Galungan apa ya? Melihat cewek-cewek lokal pakai kebaya. Terus ngelihat beli-belinya pakai apa, ikat kepala namanya apa, nggak tahu ah. Enak ngelihatnya. Kanan sudah pegunungan keren, kiri persawahan. Ya tinggal lihat map aja nanti. Mapnya kira-kira berapa kilometer? Masih setengah jam lagi ya, 35 kilometer. 1 jam. Harusnya bisa lebih cepat sih. Harusnya bisa lebih cepat. Kalau jalannya bisa kecepatan di rata-rata 60 ya. Paling 40 menit. Oh, itu ada taman. Tuh, ada taman, Nul. Taman. Gilimanuk lurus lagi. Bagus tamannya, rapi. Ini dari Bandung. Nah, ini kayaknya baru mau pulang kampung, Mas. Nopolnya P antara Jember, Banyuwangi, Situbondo. Dan bawa box juga, kemungkinan baru ada kesempatan pulang hari ini. Cuman kemarin ya, selama perjalanan di Bali itu sudah nggak banyak yang jualan sambelan ayam misalnya, pecel ayam, sate, sudah jarang ditemuin karena sudah mudik semua orang-orangnya, dan yang berjualan juga rata-rata orang Jawa. Jadi kita cuma bisa makan ayam lokalan. Oh.
Kami video, tenang aja. Mulai rame. Gilimanuk lurus lagi. Dewa sana sebelah kanan, Dewa sana nggak tahu daerah apa. Hijau lagi. Enak ya, banyak pepohonan besar. Jadi nggak terlalu panas, terik. Gilimanuk berangbang. Gilimanuk lurus, berangbang kanan. Berambang itu bawang merah. Kalau itu berang. Berangbang, bambang, berang-berang. Iya. Kena matahari lagi. Lumayan panas. Kita kan nginepnya di Banyuwangi. Mama masih mau pengen makan di Warung Biru. Kalau masih mau makan di Warung Biru, bukan di ayam betutu mesennya satu aja. Jadi nanti makan lagi di Warung Biru gitu. Oke. Jadi istriku ketagihan makan di Warung Biru. Di hari pertama kita berangkat, mampir ke sana, aku ajak ke sana. Karena biasa makan di sana waktu kunjungan keluar kota. Dia pengen mengulang makan peyek. Peyeknya enak katanya, sama udangnya juga dan sambelnya juga. Jadi nanti pada saat makan ayam betutu kita pesen satu porsi aja. Anak juga sepertinya nggak bisa makan ayam betutu karena pedas. Pedasnya sih cukup pedas bagi orang dewasa. Anaknya doyan pedas juga, tapi ya nggak terlalu pedas-pedas banget ya. Nah ini kalau udah jalan kayak gini enak motongnya. Seolah-olah satu jalur, ternyata cuma sedikit. Kirain panjang. Kiri Baluk, kanan Kaliaka, lurus Gilimanuk. Nggak tahu, kalau arah sini cuma taunya Gilimanuk. Selain itu nggak begitu hafal. Tapi nggak terlalu capek selama perjalanan kurang lebih 5 jam ya. Capeknya cuma pada saat macet di Denpasar itu aja. Capek plus emosi. Setelah perjalanan melewati jalur selatan, nggak begitu capek. Karena mungkin jalannya lancar, terus juga aspalnya ya 85% bagus. Terus juga
panas banget juga enggak lagi. Jadi kita cukup menikmati perjalanan ini. Cuman ada karena baju kaos sudah basah, maka orangnya gampang keringetan. Kalau ada macet di jalan numpuk, wah udah pasti keringetan. Dan kalau baju udah agak basah itu gerah rasanya. Pengen cepet-cepet mandi, ganti baju yang baru. Tidur? Tidur kah? Oh enggak. Lagi menikmatin perjalanan juga ya? Anaknya happy banget selama liburan. Jadi mendapat kenangan yang sangat berharga bagi dia. Soalnya apa ya, kalau kita ajak liburan itu dia merasa seperti disayang, diperhatikan, dan nggak jenuh. Dan liburan pun banyak versi-versinya ya, nggak selalu harus pergi jauh-jauh. 1 minggu sekali diajak jalan-jalan gitu, anaknya sudah happy. Ke taman. Ya, di belakang kita dia ketinggalan jauh. Iya. Di negara. Bensin kita udah hilang 1 kotak dari ngisi di Tabanan. Tabanan apa Mengwi ya tadi. Dan sudah perjalanan mungkin 100 kilometeran. Ya. Bensinnya berkurang 1 kotak. Sisa 5 kotak. Iya. Semenjak duduk di depan, anaknya jadi perhatian sama bensin. Kalau udah sedikit 2 kotak gitu, pasti diinfo. Apa? Bensinnya udah mau habis, ayo diisi. Mungkin sekitar setengah jam lagi kita sampai. Dan belum pesen tiket karena nggak tahu kondisi di sana macet banget atau enggak. Terus kita nggak bisa memprediksi jamnya nyampe jam berapa ya. Karena di pelabuhan itu ketika kita sudah pesen, misal jam 4 sore, itu tempo waktunya sampai jam 5 sore. Kalau belum check-in di atas jam 5 sore itu hangus. Ini makanya dekat-dekat aja langsung pesan tiket.
tapi ya nggak was-was juga. Kalau motor sih harganya kemarin murah ya, dapat potongan dari harga 32.000 ke 21.000 kalau nggak salah. Cuman kemarin teman bawa mobil, yang bawa mobil itu tadi dia isinya orang 4, satu mobil kena di 210.000. Sudah memasukin area mendekati Gilimanuk. Setelah ini Taman Nasional Bali Barat kayaknya. Sudah hutan-hutan semuanya. Dan setelah motong beberapa mobil, akhirnya sudah tidak ada lagi mobil di depan. Karena tadi ada mobil box yang memang jalannya pelan, lumayan besar, nutupin. Setelah kita lewatin jadi lancar. Dan kecepatan sekarang antara 70 sampai 80 km per jam. Jadi sebelum ngelewatin mobil box hanya 40 sampai 50 km per jam. Di jalur kita jalannya terpantau sepi dan di sebelah kanan terpantau sedikit ramai. Dan setelah nanti kita sah menyeberangi Pulau Gilimanuk, di situ juga perjalanan kita di Pulau Bali berakhir. Kalian yang nonton kira-kira habis jalan-jalan kemana atau nggak kemana-mana? Bagi kalian yang tinggal di Jawa Timur, boleh diinfokan lokasi-lokasi tempat yang bagus selain di Terawas sama Batu Malang, tempat yang recommended buat kita touring paling nggak selama 2 hari, dan ada tujuan yang recommended bagus. Siapa tahu nanti kita bisa ke sana. Pengennya sih ke Pacitan, tapi ke Pacitan jaraknya 7 jam. Kalau 2 hari rasanya kurang. Normalnya paling tidak 3 hari ya. Pengen ngelewatin jalur selatan yang ada di Jawa Timur. Lihat di media sosial itu jalur selatan Tulungagung, Trenggalek, view-nya pantai juga, keren banget, jalannya mulus. Tapi pastinya kita kumpulin dulu duit, motornya disehatkan dulu, baru kita berangkat. Waduh, di depan ada truk, sudah melewati kapasitasnya, terlalu tinggi, agak ngeri juga guys. Ini ngangkut apa ini, karung-karung ini, motong ya, lihat, oh miring-miring sampai mobilnya. Nggak berani terlalu dekat, apalagi pada saat di tikungan motongnya. Bahaya guys mobil ini, nggak ada nopol juga. Ini mobil nakal. Mungkin dia sudah tahu jalur-jalur tidak ada polisi ataupun dishub. Jadi kita harus jaga jarak aja.
nyari kesempatan yang bagus buat motong. Sepertinya kita bisa potong lewat jalur kiri. Aman. Udah sepi lagi jalannya. 20 menit itu berapa kilometer? 20 menit itu berapa kilometer? 13. Oke, sebentar lagi kita udah sampai, Nol. Kita istirahat, makan sebentar. Oh, sudah kelihatan pulaunya semakin dekat. Anaknya udah sakit pantatnya kelamaan duduk. Hati-hati, kurangi kecepatan, tikungan tajam. Oke, kita ikutin pelan-pelan saja. Nah, kalau ada peringatan kayak gitu, mungkin sudah ada beberapa kejadian. Dan keterangannya sebelah kanan itu Bongan, lurus Gilimanuk. Apalagi nama Bongan ini. Namanya baru terdengar di kuping. Karena selama ini kalau perjalanan jarang kita ngeliatin pelang kayak gitu. Ketika kita naik motor baru pasatin nama-nama pelang yang ada di situ. Dan itu pun juga sebagai petunjuk. Jalannya sepi banget. Waktu itu pada saat libur lebaran ya, di tanggal 14 sampai 16 itu infonya macet sampai 45 km. 45 km itu kalaupun kita tempuh dengan keadaan sekitar 80 km per jam, itu juga butuh waktu kurang lebih 1 jam. Sedangkan macet sepanjang itu tidak bisa terurai. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya ada mangki, Nol. Kita sudah memasuki Taman Nasional Bali Barat. Jadi yang aku info tadi, wajar-wajar aja kalau misalnya kendaraannya bisa terjebak sampai 1 hari 1 malam dengan kondisi macet yang sampai 45 km itu ya. Sudah mulai banyak monyet. Berarti kita sudah mendekati pelabuhan Gilimanuk. Dan sekarang hampir jam 6, jam setengah 6 lewat. Itu monyet lagi. Di motor kita ini jam 4.58, tinggal kita tambahin 1 jam. Dan yang harus diperhatikan di dalam Taman Nasional Bali Barat ataupun di Baluran kalau kita naik motor, jangan sesekali kasih makan monyet, apalagi kita bawa tas. Sangat berbahaya. Oh, nanti di depan kita lihat lagi. Nah, ini kan ketika nggak ada penglihatan, anaknya terasa sakit, badannya pegel, pantatnya sakit. Ketika sudah melihat monyet, semangat lagi dia langsung.
Ah, ya, udah mulai ngomongnya udah mulai lincah. Tadi udah lemes-lemes. Kamu ya sok-sokan ya. Kemarin waktu motor kita dikeroyok monyet, kamu nangis ketakutan. Wih. Papa turunin sini mau? Papa turunin sini mau? Biar ketemu sama monyet. Oh, ini Taman Nasional Bali Barat. Ada anjing. Kalau anjing ketemu sama monyet, kira-kira berantem nggak mereka ya? Pelan-pelan aja, siapa tahu ngeliat monyet, anaknya jadi semangat lagi. Sok-sokan banget kamu ya. Turun nih. Ma, papa stop ini. Mana monyetnya nggak kelihatan lagi? Nyet. Ah, itu sebelah kanan tuh. Lihat kanan. Oh. Langsung semangat dia, kelihatan monyet. Tiba-tiba kayak fast charging gitu ya. Dari baterai mungkin udah kritis 2%. Ketika lihat monyet, serut, tiba-tiba cepat naiknya. Pakai fast charging 67 watt. Monyet dasar ya. Di tengah jalan ya, Nol. Hampir ketabrak. Monyet ini kalau kita tangan kosong nggak menyerang manusia ya, asalkan kita nggak ganggu. Tapi kalau ketika kita bawa makan, wah janganlah kalian coba-coba ya. Cuman yang paling nggak nyangka itu di Taman Baluran. Astagfirullahaladzim, monyetnya bukan lagi 10-20, ratusan monyetnya. Nggak ngebayangin kalau kita nggak tahu bawa tas, ada makanan di situ dikeroyok monyet. Waduh, nggak bisa ngebayangin. Kira-kira ada nggak ya orang yang dikeroyok monyet kayak gitu ya di Baluran situ? Mobil sebelah kanan rame. Kita ambil jalur paling kiri aja guys. Motong-motongnya udah semakin berbahaya. Matahari juga udah mulai tertutup. Berapa menit lagi, Mas? 10 menit lagi. 5,3 km. Sudah sebentar. Paling kita makan dulu. Habis itu sambil makan kita pesen. Nggak tahu di sini ya, selain monyet, ada hewan apa lagi yang pernah melintas? Itu tuh. Nah. Rame tuh. Tuh sebelah kanan. Monyet tuh ada 3 sebelah kanan. Tuh ada lagi. Itu monyet, Nol. Oh, Arnold. Kirain monyet.
Oh, kawan-kawan kamu ya. Kamu sama anjing dideketin takut. Giliran di motor digugukin. Tuh, lagi tuh. Tuh, stop ya. Kalau viewers sudah rame, kalian mungkin boleh komen usia kalian rata-rata di usia berapa. Siapa tahu nanti aku bisa filter dari sisi bahasa apa gimana. Karena ini pertama kali bikin konten dan pertama kali juga touring. Tapi sebelumnya sudah bikin konten channel anak, viewersnya udah mencukupi syarat dan subscribernya juga sudah hampir mencukupi, sekitar 700 subscriber baru 6 bulan berjalan. Tapi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba akun YouTube kita di banned, nggak tahu karena apa, padahal bahasanya sopan-sopan semua. Terus iya, terus juga nggak ada pelanggaran yang lain-lain. Dan akhirnya kita sudah mendekati pelabuhan Gilimanuk. Pelan-pelan aja, sekalian nunggu teman di belakang. Sekarang kita lagi mampir di ayam betutu Bu Lina. Cukup terkenal ayam betutunya di antara yang lain-lain. Berada tepat di pinggir jalan, tempatnya cukup besar itu. Dan tadi banyak yang jual tiket secara offline, menawarkan, tapi kita lebih memilih yang online. Oke, nanti kita makan dulu sebentar, setelah itu kita lanjut. Juga enggak? Ini ayam betutunya enak, pedas, recommended buat makan Bu Lina. Harga setengah ekor ini kita pesen, harganya 75.000. Sama nasinya 2 porsi, satu porsinya 8.000. Plus PPN total 99.000. Karena minum kita bawa sendiri. Itu anaknya juga doyan makan, pedas-pedas dia juga mau. Makan dulu sebentar ya. Sudah nyampe kapal guys. Barusan banget nyampe kapal. Panas, muka udah kusam semua, rasanya kayak gembel ya. Baju basah semua. Tapi tadi pas masuk kapal itu langsung nggak ada macet sama sekali. Ketika bayar tiket, scan tiket, terus langsung masuk ke pelabuhan. Oke, untuk perjalanan dari Denpasar ke Pelabuhan Gilimanuk sampai sini dulu. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.